Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sumania dengan NIM 0510 1282 32 8061. Nah, di sini saya akan membuat video tentang penyuluhan terhadap permasalahan hama dan penyakit pada tanaman di Kecamatan Sirah, Pulau Padang. Nah, di video kali ini saya akan membahas permasalahan penting yang seringkali menjadi kendala bagi keberhasilan pertanian kita, yaitu masalah hama dan penyakit tanaman. Khususnya yang sering menyerang tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita tanam sehari-hari seperti lalat buah, kutu kebul, penyakit layu fusarium, dan penyakit layu bakteri. Kita juga akan bahas bagaimana cara pengendalian yang tepat agar hasil panen kita semakin melimpah, serta bagaimana teknologi informasi hadir sebagai teman setia dalam meningkatkan pendapatan petani. Nah, yang pertama itu ada hama lalat buah, musuh buah kita yang licik. Lalat buah adalah hama yang sangat berbahaya. Ia menyerang buah yang sedang tumbuh, bertelur di dalamnya, sehingga buah menjadi busuk dan tidak layak dijual. Kita semua tentu tidak mau panen kita sia-sia kan? Nah, adapun cara pengendalian lalat buah tersebut, yang pertama itu perangkap feromon. Kita bisa menggunakan perangkap yang menarik lalat dengan bau tertentu. Lalat tertarik dan terperangkap di sana, sehingga populasinya berkurang. Ada juga pengendalian yang kedua itu sanitasi kebun. Buah busuk dan sisa panen yang jatuh harus segera dibersihkan dan dimusnahkan agar lalat buah tidak berkembang dengan cepat. Yang ketiga ada insektisida yang tepat. Nah, dari penggunaan insektisida yang selektif dan sesuai dosis pada hama terbasmi tanpa merusak lingkungan dan manfaatkan jam kerja ketika lalat aktif. Oke, kita sekarang ke hama yang kedua yaitu kutu kebul. Si kecil pembawa virus. Kutu kebul memang kecil, tapi dampaknya besar. Ia adalah pembawa virus yang dapat membuat daun tanaman menguning, keriting, dan akhirnya tanaman mati. Adapun cara pengendaliannya itu yang pertama, musuh alami. Kita bisa memanfaatkan predator alami seperti kumbang dan kepik yang memangsa kutu kebul. Dengan cara ini, kita mengurangi penggunaan bahan kimia yang ramah lingkungan. Nah, yang kedua itu selektif menggunakan insektisida tadi lagi. Pilih insektisida yang tidak membunuh musuh alami dan gunakan sesuai anjuran. Nah, yang ketiga itu pengelolaan tanaman. Menjaga jarak tanam dan waktu rotasi tanaman juga membantu mengendalikan populasi kutu kebul. Oke, itu yang kedua ya teman-teman. Yang ketiga itu penyakit layu fusarium. Sekarang kita beralih ke penyakit. Si penyakit perusak saluran air tanaman. Nah, penyakit ini menyerang akar dan bagian dalam batang tanaman, sehingga tanaman terlihat layu dan akhirnya mati. Penyakit layu fusarium ini sering menyerang tanaman cabai, tomat, dan juga padi. Nah, adapun cara pengendalian yang biasanya bisa kita lakukan, yang pertama itu rotasi tanaman. Jangan menanam tanaman yang sejenis secara berturut-turut di satu lahan. Hal ini mencegah menumpuknya patogen di tanah. Nah, yang kedua itu varietas tahan. Pilih bibit atau varietas tanaman yang tahan terhadap penyakit ini. Nah, yang ketiga penggunaan fungisida. Saat tanda-tanda awal penyakit muncul, lakukan penyemprotan fungisida yang sesuai dengan anjuran yang telah didosiskan dalam aturan sesuai. Nah, yang keempat itu ada penyakit layu bakteri, musuh yang menyebar lewat air dan tanah. Penyakit ini juga menyebabkan tanaman layu dan sangat mudah menyerang melalui air irigasi dan media tanam yang terkontaminasi. Adapun cara pengendalian itu, yang pertama itu gunakan benih sehat atau varietas ya. Pastikan benih atau bibit yang digunakan bebas dari bakteri ini. Nah, yang kedua, pengelolaan irigasi yang baik. Hindari genangan air yang bisa menjadi media penyebaran bakteri. Nah, yang ketiga, sanitasi dan penggunaan bakterisida. Bersihkan alat tanam dan lahan secara rutin, serta gunakan bakterisida bila perlu, namun harus sesuai anjuran dosisnya. Nah, yang kemudian kita bahas mengapa teknologi informasi penting untuk petani Sirah Pulau Padang. Di era digital ini, teknologi tidak hanya untuk kota, tapi juga sangat membantu petani kita. Contohnya, informasi cuaca dan hama. Melalui aplikasi pada smartphone, kita bisa dapatkan update cuaca dan peringatan dini serangan hama serta penyakit. Nah, yang kedua itu pendampingan digital. Melalui video tutorial dan grup WhatsApp atau platform pertanian online, para petani bisa belajar terkait hal-hal baru dan saling bertukar pengalaman. Nah, yang ketiga, pasar digital. Produk panen kita bisa dijual langsung ke konsumen melalui aplikasi marketplace, sehingga harga jual lebih menguntungkan. Dan yang terakhir itu monitoring tanaman. Dengan sistem pengamatan digital seperti foto berkala tanaman, kita bisa deteksi serangan hama dan penyakit lebih cepat, sehingga penanganannya juga lebih cepat, Cet. Nah, untuk beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan
Dengan memahami hama dan penyakit yang menyerang tanaman kita, serta mengaplikasikan metode pengendalian yang ramah lingkungan dan tepat waktu, kita semua bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman, serta bisa menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Ditambah dengan pemanfaatan teknologi informasi, usaha pertanian kita bisa jadi lebih terarah, efisien, dan pendapatan petani meningkat. Nah, mari tetap semangat, terus belajar, dan saling berbagi pengalaman agar pertanian di SP Padang terus maju dan sejahtera. Mungkin itu saja penyampaian saya yang bisa saya bagikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.